Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Thaib selaku pengajar dan pembimbing saya minta izin akan menjelaskan sebuah materi dari kelompok 5, yaitu yang membahas tentang konsep fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi adalah dua cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Dan yang kedua yaitu fonetik berfokus pada deskripsi fisik bunyi bahasa, bagaimana bunyi dihasilkan dan bagaimana bunyi tersebut didengarkan. Dan yang ketiga, fonologi berfokus pada sistem bunyi dalam bahasa, bagaimana bunyi-bunyi tersebut diatur dan berfungsi dalam bahasa yang tertentu. Dan materi yang kedua yaitu membahas tentang macam-macam fonetik. Macam-macam fonetik yaitu terbagi menjadi 3. Baik, yang pertama ialah fonetik artikulatif. Dan yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yaitu maknanya sebuah ilmu yang mempelajari cara bunyi bahasa dan hasil oleh alat-alat bicara, disebut juga sebagai organis dan fonetik psikologis. Dan yang kedua yaitu fonetik akuistik, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari hasil akustik dari artikulasi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu fonetik auditoris, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari cara pendengaran dan menghayati sinyal linguistik. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Juanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Muhammad Najah tentang proses artikulasi bunyi bahasa. Proses artikulasi bunyi bahasa adalah cara mengubah rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, proses ini dilakukan dengan cara melepaskan atau menyempitkan aliran udara dalam alat ucap. Jadi proses ini dilakukan dengan cara melepaskan atau menyempitkan aliran udara dalam alat ucap. Nah, beberapa jenis artikulasi yaitu plosif atau letupan, frikatif atau geseran. Selanjutnya ada afrikat, penduan, nasal, sengah atau sengau, lateral atau sampingan, geletar atau trill, sentuhan atau flap, hampiran atau afrosimen.
area artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa meliputi itu bibir, dalam gigi, rongga gigi, pancarongga, langit belakang, tenggorokan, hulu, kerongkongan, celah suara, katup napas, dan lain-lain. Fonem adalah salah satu unit terkecil dari bahasa yang masih berupa representasi mental dalam pikiran manusia. Fonem berfungsi untuk membedakan arti berdasarkan bunyi dari suatu huruf. Bunyi fonem dilambangkan dengan huruf seperti fonem J yang dilambangkan oleh huruf J. Fungsi fonem sebagai pembeda arti dapat dibuktikan ketika ia menemukan dua kata atau lebih dengan huruf yang mirip. Jadi fungsi fonem itu adalah pembeda. Misalkan ada dua kata atau kita menemukan dua kata yang mirip. Dua kata atau dua huruf yang mirip. Itu jadi fungsinya untuk pembedaan artinya. Misalkan fonem M pada kata main akan memiliki arti berbeda dengan fonem K pada kata kain. Oleh karena itu ketika kita mengganti fonem dari suatu kata, arti dari kata tersebut juga akan berubah. Jadi kalau kita menggantikan fonem dari suatu kata, maka artinya juga akan berubah atau terganti. Adapun contoh fonem lain yaitu sebagai berikut. Misalnya kata palu dan malu dibedakan oleh fonem P dan M. Kata palu fonemnya P dan kata malu fonemnya M. Kemudian kata batu dan bata dibedakan oleh fonem U dan A. Kalau tadi misalkan di huruf depannya, yang kedua ini di huruf belakangnya, yaitu fonem batu pada huruf U dan fonem bata pada huruf A. Dan contoh selanjutnya itu ada kata harus dan arus, dibedakan oleh eksintesi fonem H. Jadi kata harus pertama itu ada H-nya, kata yang keduanya tidak ada H-nya. Jadi itu ya, kata harus dan arus dibedakan oleh eksistensi fonem H. Oke, mungkin hanya ini video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang salah, atau materinya kurang memuaskan, kami mohon maaf. Dan untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.